Hai teman-teman Prop2Go API, welcome to Lelang, Cesi, dan Cuan Podcast. Baik lagi aku sama Amelia Marda dan Bapak Franciscus. Teman-teman Prop2Go yang baru nonton video ini, yang baru banget join di channel ini, welcome. Karena di channel ini kita ngebahas seputar dunia properti dan juga investasi. Nah, yang baru nonton video ini kalau perlu nonton episode 1 dulu, biar kita belajar dari episode awal baru ke episode 4 kali ini ya teman-teman Prop2Go. Nah Pak, kemarin kan kita udah ngebahas tentang lelang, terus juga nge-spill sedikit demi sedikit tentang Cesi, ya kan? Tapi kita belum ngupas secara dalam nih tentang Cesi itu sendiri. Nah, tapi sebelum lebih jauh ngebahas tentang Cesi, aku pengen ngerangkum sedikit nih pengertian Cesi itu sendiri, karena takutnya ada salah-salah dari aku, jadi aku bisa belajar lebih dalam lagi gitu kan Pak. Dari episode sebelumnya aku kan udah tahu sedikit demi sedikit soal Cesi, terus juga yang aku tangkap itu berarti pengertian Cesi itu sendiri sebagai pengalihan hak tanggungan utang dari kreditur lama ke kreditur baru cesor secara hukum. Itu benar gak Pak? Iya, pengalihan piutang ya. Kalau piutang itu kan melekat di krediturnya, kalau utang melekat di debiturnya. Jadi karena krediturnya berganti dari A ke B, maka pengalihan piutang kita sebutnya dengan menggunakan akte cesi yang diterbitkan oleh notaris, dan hanya notaris yang bisa menerbitkan akte cesi. Sama seperti kalau akte jual beli hanya notaris yang bisa. Nah, ini cesi juga hanya bisa dilakukan oleh notaris, lalu kemudian pergi ke BPN ya, Badan Pertanahan Nasional, untuk kemudian balik nama hak tanggungan, sehingga sah ya, diakui oleh negara, piutangnya telah beralih ya dari kreditur lama ke kreditur baru begitu. Oke. Berarti kalau Cesi ini kita bukan beli barangnya ya Pak, kita beli hak tanggungannya. Terus juga kalau misalnya si debitur ini nggak bayar, baru ada agunannya untuk misalnya rumahnya nih kita ambil gara-gara dia nggak bayar gitu, bukan Pak? Iya, cuman mungkin kalau teman-teman yang lagi nonton ya, perlu melihatnya dalam kacamata juga yang positif dan objektif ya. Jadi akte cesi ini, sekali lagi, cesi itu bukan barang baru, sudah lama sejak dulu. Bahkan sebenarnya bukan hanya piutang properti saja, semua bentuk piutang jika dialihkan itu menggunakan akte cesi sebenarnya, gitu. Dan sifatnya sebenarnya bukannya kita seolah-olah gitu ya, mengambil milik orang kalau dia nggak bayar, kan kesannya negatif gitu kan. Jadi sebenarnya ini justru kita menjalankan amanah undang-undang. Karena ingat, bisa ada cesi karena ada kredit macet. Bisa ada kredit macet karena ada perjanjian kredit kan. Bisa ada perjanjian kredit itu karena bank menyalurkan kredit ke masyarakat untuk mendorong ekonomi itu bertumbuh dan berkembang di suatu negara. Dan kenapa bank menyalurkan kredit? Karena pemerintah mendorong. Pemerintah tuh mengayomi agar negara kita tuh bertumbuh dan berkembang secara ekonomi. Salah satu faktornya atau caranya itu adalah dengan penyaluran kredit. Bayangin Amel, kalau misalkan nggak ada kredit yang dikucurkan gitu ya, berapa banyak sih orang beli rumah sekarang, ya kan? Atau kendaraan bermotor gitu loh. Jadi suka tidak suka, lepas kredit ini seperti apa, sebenarnya memang negara manapun itu memerlukan kredit dari perbankan agar bisnis bisa berkembang. Nah, kira-kira seperti itu poinnya. Oh, ini ngebuka pikiran aku, tapi iya juga ya, berarti pemerintah mendorong kita untuk untuk mengadakan kredit untuk memajukan perekonomian negara juga ya Pak ya. Betul. Itu aku baru terlintas di pikiran aku. Dan ya Pak, kalau dipikir-pikir ngomong soal investasi, terus juga properti, aku tuh jadi ingat permainan monopoli deh. Teman-teman Prop2Go ada yang pernah main monopoli gak nih? Atau tim di sini ada yang pernah main monopoli gak? Saya suka main monopoli dong. Aku juga suka banget Pak main monopoli, kayak candu banget. Apalagi kalau misalkan aku punya rumah banyak, tanah banyak tuh kayak, wah ini kalau misalnya nginjek ke tanah aku bayar nih ya kan? Betul. Kan? Jadi ini kayaknya kalau dianalogikan sama dengan permainan monopoli. Kalau misalnya ya bedanya, kalau monopoli kan uang-uangan. Kalau misalkan cesi atau investasi kan uang beneran nih. Jadi kira-kira betul gak sih Pak kalau misalnya aku dianalogikan sebagai permainan monopoli itu sendiri? Betul. Nah, ingat gak di salah satu kartu monopoli versi yang saya mainin dulu ya, nggak tahu umum atau enggak. Itu kartu itu ada tulisannya hipotek. Bener gak? Masih ingat gak? Aku lupa deh, tapi kayak ada.
versi Indonesia yang saya mainin ya. Hipotik tulisannya gitu. Okay. Jadi ya hipotik itu kemudian tahun 1996 namanya jadi hak tanggungan kalau di Indonesia. Jadi dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Jadi penyempurnaan agar jadi balik lagi nih. Pemerintah itu kan ingin mendorong agar ekonominya bergerak. Iya. Salah satunya dengan kredit gitu kan. Nah, berarti kan kreditur ini perlu dilindungi. Tetapi sebenarnya juga debitur juga perlu dilindungi. Jadi sebenarnya hak tanggungan itu melindungi kreditur maupun debitur agar tidak terjadi yang namanya semena-mena lah, kira-kira begitu. Nah, makanya debitur yang punya hutang itu sebenarnya tetap diberikan hak untuk melunasi seluas-luasnya, tidak dihalang-halangi begitu. Ya, tentunya tagihannya ya sesuai dengan kreditur dong, bunga, denda dan lain sebagainya. Nah, tetapi kreditur juga perlu dilindungi kan. Kalau sampai one prestasi, hari ini pengusaha besar datang ke bank dan memang profil kreditnya bagus banget, sanggup bayar kok. Ya tapi kan nggak tahu ke depan, masa depan belum terjadi, ya kan? Nah sehingga regulasinya harus jelas. Kalau sampai one prestasi, ya oke, bagaimana? Kan gitu. Nah itulah kemudian lelang dan akhirnya juga ada cesi juga. Jadi lelang dan cesi adalah hak daripada kreditur yang sudah diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu kita sebagai investor, pembeli cesi, nggak usah sungkan. Kita justru berjasa, termasuk Prop2Go ya dalam memasarkan ya. Jadi ini masalah administrasi saja yang memang sudah diregulasikan oleh undang-undang, oleh negara, sehingga kita sebenarnya beli cesi, beli lelang itu nggak ada beban, nggak usah takut. Gitu. Tadi kan Bapak bilang beli cesi, beli lelang nggak ada beban. Betul. Nah Pak, kira-kira siapa sih Pak yang cocok beli cesi? Karena apakah Gen Z kayak aku nih yang misalkan baru banget punya uang, misalkan 1M, 2M, wah udah semangat-semangatnya nih Pak untuk investasi gitu kan. Ya udahlah, investasi cesi kan lagi happening banget nih, kayaknya lagi bagus banget nih. Apa beli cesi aja gitu? Atau cukup para investor aja atau ada batasan Pak? Di kalangan tertentu. Menarik. Jadi teman-teman, saya udah lama baca buku lah ya. Salah satu judul bukunya adalah Rich Dad Poor Dad. Saya baca juga buku itu gitu ya. Dan banyak buku lain juga saya baca juga. Yang prinsipnya adalah kan kita ini seperti saya lupa nama game boardnya apa, tapi mengajarkan kita tentang uang. Nah, ketika kita dari sekolah belajar sampai akhirnya kerja, sampai akhirnya jadi pengusaha, lama-lama kan kita kan dari kelas bawah naik ke menengah, naik ke atas. Ya kan? Nah, kalau kita udah punya uang sampai miliaran, atau nggak usah miliaran dulu deh, mungkin ratusan juta, kita mulai berpikir, saya mau investasi apa ya? Ya kan? Karena secara intelektual, secara akademik kita juga sudah mulai belajar dari lingkungan yang lebih positif, dari pendidikan juga yang lebih bagus. Nggak boleh nih nyimpan uang di bawah bantal ibaratnya. Ya kan? Nah, ya investasi sih sebenarnya ada banyak ya. Ada teman saya yang beli investasinya mungkin di hewan ternak, ada juga, ya kan? Jadi balik lagi teman-teman, nggak harus cesi kok, nggak harus lelang, ya kan? Nah, salah satu hal penting dalam investasi itu kan diversifikasi, Amel. Itu apa Pak, diversifikasi? Jangan menyimpan telur dalam satu keranjang yang sama. Jadi maksudnya? Berbeda-beda, satu mungkin di saham, satu di reksadana. Jadi kalau kita punya uang banyak, sebar-sebar aja. Nah, termasuk salah satu nyebarnya balik lagi di properti kan. Bukan cuma primary, secondary, tapi juga lelang, apalagi cesi. Balik lagi tadi kayak ke permainan monopoli. Zaman dulu tuh orang disebut tuan tanah, landlord, dan jadi orang kaya kan. Nah, ya karena apa? Balik lagi kalau memang uangnya udah cukup banyak. Kalau dia cuman investasi yang jutaan, puluhan juta, ya mungkin masih bisa disebar ke portofolio yang lain. Tapi kalau udah 1M, 2M, dia pasti akan berpikir, wah tanah nih, properti nih. Nah, derivatifnya yang lebih margin profitnya lebih gede lagi, itu adalah cesi. Yang hari ini kita mungkin fokus bahas spesial cesi gitu loh. Iya Pak, berarti kalau untuk investasi cesi itu sendiri, balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya ya Pak ya. Jadi cocoknya apa untuk investor lama atau untuk investor baru atau ada batasan nih Pak? Pertama persyaratannya kalau udah mau mulai masuk cesi adalah dia harus punya budget karena cash ya. Cash. Ini nggak bisa nyicil ya? Nggak bisa nyicil. Bisa nyicil tapi sama mertua mungkin bisa. Itu beda lagi. Atau calon mertua. Waduh, konteksnya beda lagi ya. Beda lagi. Gitu. Jadi memang harus cash. Nah, mereka yang memang sudah punya uang parkir lah, gitu ya, sejumlah dana. Jadi prinsip investasi di mana-mana sama Amel. Kita nggak boleh pakai uang yang ini bakal dipakai dalam waktu dekat. Itu nggak boleh.
Ingat, salah satu elemen investasi agar investasi bisa profitnya bagus, itu adalah waktu, durasi. Bener nggak? Kita bahkan yang paling aman misalkan deposito 1 tahun, Amel. Bener nggak? Kalau cuma 1 bulan, 2 bulan, berapa? Ya kan? Nggak kayak saham juga sama. Kalau kita bilang, saya beli saham karena bisa potensi plus 20%. Bisa minus berapa persen? Iya kan? Artinya hanya waktu yang bisa memberikan investasi itu bertumbuh dan berkembang. Baik secara capital gain maupun mungkin dividen jika saham gitu ya. Begitu juga reksadana apapun pilihannya. Waktu yang membuat investasi kita menjadi lebih aman selain daripada tadi diversifikasi. Nah, CAC juga sama atau lelang yang episode kemarin gitu ya. Kita butuh waktu. Minimal waktu itu dipakai untuk apa? Untuk memproses administrasi dan lain sebagainya. Nah, tetapi artinya begini teman-teman, kalau kita compare dalam kelas properti yang sama, misalkan primary gitu ya, orang banyak beli primary kan, properti ya. Iya. Karena dia berpikir, oh ini kalau saya beli sama developer ini, bagus nih, umumnya seringnya berkembang. Dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, uang saya berkali lipat secara capital gain, sambil mungkin dia sewain dan lain sebagainya. Nah, lelang dan CAC juga perlu waktu juga secara administrasi. Tapi kalau kita compare, sebenarnya kita bicara 1 tahun itu udah sangat safe. Kalau kita bicara CAC dan kita bicara lelang, 1 tahun itu safe, Amel, untuk kita bisa dapat profit kembali kemudian. Nah, artinya apa? Nggak cocok nih kalau misalkan teman-teman berpikirnya lewat kacamata hunian ya. Yang saya beli lelang, saya beli CAC, saya pengennya bulan depan saya masuk. Nah, itu nggak cocok. Jadi selain karena apa? Tadi Amel bilang kan persyaratannya apa? Buat siapa? Iya. 1, yang punya uang udah pasti harus cash. 2, dia menyadari investasi itu butuh waktu. Ya kan? Nah, dia bersedia untuk menunggu. Ya, kalau nanti teman-teman bertanya nunggunya berapa lama? Setahunnya cukup kok. Rata-rata tuh nggak nyampe setahun semua udah beres. Ya kan? Nah, sehingga kita balik lagi, jika dibandingkan dengan instrumen yang paling aman katanya orang, yaitu apa, deposito. 1 tahun, Amel. Ya kan? Jadi 1 tahun itu sebenarnya relatif singkat ya. Kalau misalkan ada orang yang bilang setahun lama banget, tergantung. Lama atau singkat itu sebenarnya relatif tergantung kita mau bandingin dengan apa. Semakin objektif kita membandingkan, ya semakin objektif juga hasilnya gitu. Oke, tadi kan aku nge-note banget nih, diversifikasi. Berarti kita nggak boleh naruh 1 telur di tempat gimana tuh yang sama. Gimana? Betul, jangan taruh 1 telur ya, jangan taruh telur di dalam 1 keranjang yang sama. Jadi kalau telur kita ada banyak, pisahkan keranjangnya, diversifikasi. Oh oke. Jadi nggak cuma di 1 investasi itu aja. Betul. Tapi kalau misalnya nih kita mau beli CAC, apakah kita harus pilih CAC yang bagus tuh yang mana sih Pak? Ada gak sih pembagian CAC kayak gitu? Iya. Berdasarkan profil dari customer PropToGo API ya, yang selama ini udah transaksi, memang banyak macam. Setiap orang beda-beda. Tapi sebenarnya secara umum tipsnya adalah pelajari profil daripada CAC itu sendiri yang mau dibeli. Tentunya biasanya PropToGo API sudah membantu membuatkan profil. Jadi customer kita ini menjadi lebih mudah dibanding kalau dia beli CAC secara umum di luar sana. Dia dari awal itu udah kerjanya sendirian, cari filter dan lain sebagainya itu semua sendirian. Tapi kalau di PropToGo API sebenarnya teman-teman membeli jasa sebenarnya. Secara tidak langsung kita bantu profiling dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita udah bisa bilang, Pak, Bu gitu ya, ini bagus nih. Ini kalau istilahnya, kalau kita suka pakai istilah, dagingnya tebel nih. Gitu. Dagingnya tebel. Iya. Oke. Gitu. Oh, berarti emang dari PropToGo itu sendiri untuk CAC udah dipilih di mana yang kita bantu pilihin. Oke, yang benar-benar bagus. Tapi ya Pak, kita kan dari kemarin beberapa episode ngomongin investasi. Tapi aku belum nanya 1 pertanyaan nih ke Bapak. Bapak sejak kapan mulai investasi? Dan tertarik investasi dari umur berapa? Wah, kalau umur saya lupa nih. Jadi kan aku siapa tahu bisa belajar banyak gitu kan. Nah, saya belajar banyak otodidak, Amel gitu ya. Ada banyak nama-nama, cuman sekarang saya agak-agak lupa. Kalau nggak salah satunya yang saya pernah ikutin juga itu Ryan Filbert, kalau nggak salah dari Indonesia. Dia juga YouTuber juga, dia juga penulis buku, dia suka dipanggil lah, dia narasumber. Poinnya adalah gini, financial education itu asalnya biasanya dari informal. Maksudnya kita jarang belajar tentang keuangan di sekolah, kecuali kita mungkin belajar akuntansi, pajak gitu ya. Tapi kecerdasan finansial lah istilahnya. Itu kita memang perlu belajar secara informal. Nah, biasanya orang-orang kaya, keluarga-keluarga kaya itu mengajarkan anaknya. Itu privilege. Tapi masalahnya secara publik nggak semua. Nah, mudah-mudahan lewat podcast ini kita bisa memberikan kecerdasan finansial nih, salah satunya. Betul, Pak. Ya kan? Nah, dalam hal saya
Seingat saya ya ketika saya mulai lulus kuliah sih. Saya mulai pelajari, saya lupa ingat juga antara udah mau lulus atau udah lulus gitu ya. Saya pernah reksadana pernah. Dapat profit dari sana pernah. Saham juga pernah juga ya. Saya nggak spill sama apa waktu itu. Tapi gede. Saya dapat 40%, 50% capital gain. Terus saya kripto juga saya pernah ya tahun 2021. 2 tahun setelah COVID itu saya dapat profit di sana kalau nggak salah 300 juta waktu itu. Wow, gede sekali jago ya. Dan saya otodidak belajar juga. Jadi maksudnya poinnya gini. Teman-teman di usia berapapun, kalau sekarang mungkin anggaplah start kapan sih belajar kecerdasan finansial gitu ya. Ya kalau teman-teman privilege-nya dari keluarga, ya dari kecil lah. Saya udah punya anak juga dan saya mulai ajarin dari hal-hal dasar. Nah teman-teman yang, Pak saya udah terlanjur nih umur sekian. Nggak ada kata terlambat. Gitu loh, ya kan? Nah ingat, Pak, masalahnya saya kalau mau invest tapi kan butuh uang ya kemarin. Iya, yang kita bahas join Prop2Go, jadi marketing, ya kan? Kayak nanti di episode 6 ya, ada testimoni marketing Prop2Go API. Nanti teman-teman nonton deh, ya kan? Nah, jadi itu semua saya jalanin dan saya berani mencoba karena umur juga mungkin waktu itu masih muda juga gitu ya. Ya, selama kita masih kayak Amel, Gen Z gitu kan, harus berani mencoba. Betul, Pak. Jangan kacamata kuda, jangan. Gitu. Nah, akhirnya saya juga kenal terakhir itu adalah lelang dan CSI. Nah, di CSI sendiri mungkin secara PT lah ya. Secara PT kami beli CSI dan kami ada untung juga. Kami pernah dapat pelunasan. Untungnya hampir 100%. Iya. Dan itu hanya nggak nyampe 6 bulan. Cepat banget, nggak nyampe 6 bulan gitu. Nah, ya teman-teman, makanya kita mau share kepada teman-teman nih. Jadi gini, Prop2Go API nggak jualan tiket tentunya. Tiket seminar. Tapi kita ngejual jasa. Jadi kita memberikan edukasi secara gratis, membantu publik mendapatkan kecerdasan finansial minimal lah ya dari sharing-sharing kita. Dan akhirnya kemudian teman-teman punya kompas, ikut Prop2Go API untuk bisa dapetin cuan dari lelang dan CSI gitu. Oke. Wah, perjalanan investasinya lumayan ya, dari reksadana, kripto, saham, terus langsung dapat 100% tuh dalam waktu 6 bulan tuh cepat banget loh, Pak. Iya, nggak nyampe 6 bulan. Iya, nggak nyampe 6 bulan tuh termasuk yang cepat banget juga. Nah, Pak, kira-kira ya untuk CSI itu sendiri, kira-kira ada resikonya gak sih? Separah apa gitu? Oke, menarik. Nah, ini teman-teman perlu garis bawahi ya. Di setiap instrumen investasi pasti ada resiko. Makanya sebelum kita mengenali resiko dari instrumen investasi itu, kita harus mengenali profil resiko diri kita sendiri. Nah, ini penting. Maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi ada 3 level ya. Kalau teman-teman udah reksadana, saham, itu pasti udah tau lah. Yang paling tinggi itu agresif. Tengah-tengah itu moderat, paling bawah itu konservatif. Ya kan? Nah, konservatif itu orang yang mau cari aman. Saya kalau saya fluktuatif tuh saya deg-degan gitu, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak gitu ya. Ya udah teman-teman jangan ambil yang high risk, cari yang low risk supaya nggak jantungan gitu loh, ya kan. Betul. Tapi kalau teman-teman, wah saya berani kok, ya minimal yang sedang-sedang deh, berarti teman-teman moderat, nggak terlalu agresif, tapi juga berani nggak cuman di pantai tapi mulai masuk ke laut, ya, tapi masih tepi-tepian agak ya cetek-cetek gitu. Ya kan? Tapi kalau agresif dia peselancar. Iya, dia ke laut, dia cari ombak besar gitu. Suhunya. Betul, dan dia berlatih untuk menguasai ombak itu. Wah itu. Nah, CSI ini balik lagi saya garis bawahi teman-teman ya, low risk, high return. Nah, resikonya apa? Kenapa disebut low risk? Iya. Ya kan? Itu udah sempat dibahas kemarin sedikit nih, Pak. Sekarang boleh dikupas lebih dalam. Sekarang harus lebih dalam. Iya, harus lebih dalam. Kenapa saya menyebut CSI itu low risk, high return? Tapi ingat, teman-teman, kita harus pelajari ya. Dengan kita mempelajari, kita bisa paham risikonya sehingga kita tahu kelolaan. Jadi gini Amel, kenapa orang takut risiko sih? Karena dia nggak tahu, karena dia nggak ngerti, betul nggak? Betul. Tapi kalau kita tahu dan kita ngerti, takut nggak kita? Enggak sih, jadi kita pede. Betul. Kalau dalam gelap ya, nggak ada lampu, kita bawaannya udah cemas. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu, ya kan? Karena lampunya nggak nyala. Tapi kalau lampunya nyala, di situ ada meja. Saya nggak mungkin kebentur dong kalau sudah lihat kok. Iya. Ya kan? Sama. CSI juga sama. Jadi teman-teman nggak usah takut. Maksudnya gini, bukan nggak usah takut ya. Takut itu wajar kalau teman-teman nggak ngerti. Belajar makanya. Nah ini kita bantu teman-teman agar belajar lebih cepat. Karena mau pelajari CSI dan lelang itu nggak gampang. Betul. Literasinya tuh sulit memang. Nah disebut low risk itu kenapa? CSI, ya kan? Pertama, karena kalau dalam investasi kita pasti beli murah, jual tinggi, benar nggak?
saham atau apapun, kita beli di bawah, kalau udah naik kita jual. Iya, biar untung banyak. Betul. Nah, sekarang gimana caranya agar kita bisa investasi masuk bawah, jualnya atas? Iya. Salah satunya adalah CSI. Iya dong. Ya. Harga pasarnya 3M. Kita beli CSI-nya 1M misalkan. Untung berarti beli bawah kan? Dengan kita udah tahu benchmarknya di harga atasnya berapa. Nah, yang menarik perbedaannya dengan saham reksadana dan lainnya yang memang ada fluktuasi, kita mau dapetin resiko tinggi, high risk high return, mau dapat high return, maka kita harus melewati high risk. High risk di dalam investasi yang benar itu adalah fluktuasi harga. Ya, nah di CSI itu sebenarnya nggak ada fluktuasi harga, karena kita belinya bawah, sehingga kita ada yang namanya konstruksi di dalam. Kalau misalkan kita saham, konstruksinya supaya dapat 10%, 20% gimana? Ya harus nunggu pasarnya naik. Iya. Berarti apa? Nunggu. Kita harus menunggu. Nah, kalau di CSI sebenarnya bisa dibilang kita nggak perlu menunggu. Kita udah tahu kok harganya di atas, kita belinya di bawah. Low risk nggak? Iya sih, kita udah tahu ya, maksudnya tadi harga pasarnya berapa dan kita belinya 1M, harga pasarnya 3M. Betul. Ngecek harga pasar gampang kok, kesana aja cek berapa sih orang jual secondary-nya. Gitu ya. Nah, ada alasan kedua kenapa low risk, yaitu alasan legal. Ya kan? Teman-teman kalau nggak tahu takut wajar. Tapi kalau sudah tahu, maka kan nggak takut lagi. Iya ya kan? Sih. Alasan legalnya dalam arti apa? Pak, saya beli CSI ini aman nggak sih? Ya kan? Nah ini nih Pak, ini seru nih. Kalau untuk CSI sendiri ini kan ya yang belum tahu juga pasti ngerasa masa iya sih, bener gak sih? Nah soal hukumnya gimana nih? Kenapa CSI dilegalkan? Oke, jadi ingat tadi saya udah jelasin di awal ya, bahwa lelang dan CSI itu sudah ada sejak lama. CSI adalah akte CSI adalah dipakai untuk pengalihan piutang, nggak cuman piutang yang ada di properti, semuanya gitu, agar menjadi jelas, menjadi terang benderang secara hukum, secara administrasi. Nah, oleh karena itu kita paham nih, berarti CSI ini ya kita terang gitu loh, bukan gelap, bukan black market, bukan hal yang baru gitu ya, bukan mafia. Betul nggak? Ini penting, kita punya peran penting, kita berjasa loh, sebagai pemenang lelang, sebagai pembeli lelang, bahkan sebagai pemasar lelang CSI, kita ini berjasa dalam hal apa? Recovery credit. Agar bank bisa menyalurkan kembali kredit ke masyarakat, kan begitu, ya kan? Sehingga kalau kita belinya di pasar yang terang, yang memang legal, yang memang formal, Prop2Go platform memang membantu teman-teman agar bisa mendapatkan profil-profil aset yang bagus, yang cepat gitu loh, ya kan? Nah, jadi kita nggak perlu takut, karena apa? Ini sah kok. Hanya notaris yang bisa menerbitkan akte CSI, hanya BPN yang bisa mengalihkan balik hak tanggungan, balik nama hak tanggungan. Artinya apa? Diakui oleh negara. Udah sah, gak usah takut gitu ya kan. Dan tentu saja teman-teman Prop2Go akan bantuin teman-teman sampai ujung. Nah misalnya nih Pak, ada beberapa investor ataupun buyer nih mau beli CSI. Nah itu hak apa aja yang didapat sama investor atau buyer itu sendiri Pak? Oke. Bagaimana kita beli CSI kemudian kita bisa dapat profit? Kalau beli saham jual lagi, iya dong. Atau dapat dividen. Beli emas, teman-teman ngikut kemarin beli emas, iya kan? Naik sekarang udah agak turun sih. Nah, cuman beli emas bisa dapat untung? Ya enggak dong. Kalau nggak dijual lagi, ya itu dia. Capital gain namanya. Ya kan? Nah, CSI juga sama. Kalau lelang ya dia beli lalu dia jual lagi secara secondary misalkan. Tapi kalau CSI ada 3 pilihan atau ya, bukan dan tapi atau. Yang pertama adalah menagih kemudian mendapatkan pelunasan. Ya kan? Nah. Ya udah pasti pelunasan untung, nggak ada pelunasan rugi di CSI. Yang kedua adalah melelang, untungnya dari lelang. Jadi karena nggak bisa dilunasin, mungkin debiturnya memang udah angkat tangan gitu. Ya udah dijual di lelang. Ternyata ada yang ngebid lebih tinggi. Untung dong. Ya berarti di situ cuannya. Betul. Terus apa lagi Pak? Atau kalau memang ya mungkin nggak laku bukan nggak laku lah. Memang kita lihat kita lepas di lelang, mungkin nggak ada yang ngebid lebih tinggi, ya balik nama ke kita. Tapi ada administrasi yang harus dijalanin ya. Nah balik nama ke kita, ke cesornya ya. Artinya apa? Dapat aset, dapat kepemilikan, harganya harga CSI. Menarik gak? Berarti murah banget tuh. Lebih untung lagi ya? Lebih untung lagi. Nah kemudian nanti dia bisa lepas lagi di secondary atau disewakan dan lain sebagainya. Jadi ini menarik sekali. Dan ya ada opsi yang terakhir yaitu ya mungkin CSI-nya dilepas kembali, itu juga memungkinkan. Jadi itu adalah haknya si kreditur. Oke nih, teman-teman Prop2Go mungkin masih
masih banyak yang skeptis atau ada beberapa yang masa sih ini CSI ini atau lelang ini legal gitu kan. Aku mau mastiin juga nih ke Bapak Franciscus, Pak, kira-kira untuk legal lelang sama legal CSI itu gimana sih Pak? Mau dibahas sekarang atau gimana nih? Oke, ya jadi teman-teman yang nonton ya, nanti kita akan ada episode khusus Amel yang akan ngebahas tentang legalnya lelang dan CSI. Dan ini memang segmen yang nanti akan sangat menarik ya. Karena tadi Amel bilang benar, ketika publik menonton, melihat, mendengar, dia harus mengerti dalam kacamata hukum. Ya kan, kalau saya kan bahasanya bahasa publik lah ya. Tapi mungkin nanti teman-teman akan mendengar langsung dari kuasa hukum yang memang berpengalaman, yang memang tim dari Prop Togo API juga. Oh, berarti nanti ada segmen tersendiri untuk bahas legal lelang dan legal CSI. Betul. Kuasa hukumnya karena balik lagi gini, Amel, kita pengen publik ya, Prop Togo API ingin publik itu melihat lelang dan CSI ini sebagaimana melihat instrumen investasi lainnya, saham, reksadana, beli emas, ya kan? Kita mau membuka barrier teman-teman gitu loh, bahwa ini sama kok dengan instrumen lain. Hanya saja kenapa banyak yang belum masuk, bukan karena ini barang baru, bukan karena ini apa, tapi karena memang teman-teman banyak yang belum tahu. Nah, pengetahuan itu penting. Hanya pengetahuanlah yang akhirnya kemudian membuka ketakutan kita gitu loh. Ya kan? Sehingga nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak relevan. Nanti kalau saya digugat bagaimana? Iya kan? Nanti kalau begini gimana? Kalau begitu bagaimana? Pasti teman-teman banyak nih yang masih berpikiran seperti itu. Makanya subscribe ya. Iya. Makanya subscribe, follow, pantengin terus videonya. Karena pas aku promo tentang lelang CSI dan cuan, teman aku juga ada yang sempat investasi di CSI juga Pak. Terus kayak yang awalnya memang dia skeptis kayak, aduh ini gimana sih nih investasi, terus cuannya kapan sih? Akhirnya dia dapetin cuan itu, ini dari testimoni teman aku ya. Dia tuh sekitar 1 tahun, 2 tahunan dapat cuannya dan lumayan itu ternyata akhirnya nagih ya kan. Jadi teman-teman yang mau belajar soal CSI langsung aja makanya di Prop Togo API karena wah ini lebih oke banget nih Pak. Kuasa hukum langsung diundang langsung biar teman-teman Prop Togo dan aku juga paham nih CSI ini gini loh gitu kan. Gak usah takut loh. Betul. Gitu ya Pak. Dan beliau juga lagi menangani kasus mafia tanah di luar Jawa. Ya, dan menang dong ya. Oke, langsung ya, diundang. Makanya subscribe. Makanya pantengin terus di Prop Togo API. Oke teman-teman. Nah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayak pertanyaan terakhir ya. Iya, tinggal pertanyaan kayak cepat banget nih waktunya nih Pak. Pak, kenapa CSI mulai dianggap sebagai salah satu bentuk investasi alternatif? Oke. Paradigma dan mindset sebenarnya Amel. Itu gimana Pak? Jadi maksudnya gini. Orang-orang yang punya uang, dia punya cara untuk menginvestasikan uangnya. Dia punya pilihan. Ya kan, pilihan dia terbuka sejauh ya modal dan tentunya pengetahuan, modal kapital dan pengetahuan gitu. Nah, CSI ini menjadi menarik untuk investasi karena pertama-tama sebenarnya profil CSI itu sendiri belum menjadi objek pajak. Ini menarik. Banyak instrumen investasi kan sudah dikenakan pajak di awal mungkin ya. Oke, yang kemarin sempat Bapak bahas sedikit ya, nggak kena pajak. Kalau kita beli properti deh, contohnya misalkan SHM lah gitu. Kan kita biaya pajak pembeli, pajak penjual. Nah, kalau CSI baru beli CSI-nya aja, kan kita akad di notaris. Itu ya kita hanya biaya notaris saja. Jadi belum ada yang namanya pajak CSI itu belum ada. Karena memang belum jadi objek pajak. Dia baru jual beli piutang. Itu salah satu kenapa CSI gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian ya ya karena capital gain-nya itu cukup tebal ya, kan jadinya menarik. Gitu. Iya, paham. Balik lagi ya, cuannya tadi ke yang hak tadi itu yang didapetin investor. Betul, yang 3 tadi. Oke. Nah, teman-teman Prop Togo, kayaknya kita episode 4 ngebahas CSI cukup sampai di sini aja nih karena waktunya juga sudah habis, gak kerasa banget ya Pak. Padahal masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang aku punya untuk ngegali si CSI ini gitu loh. Nah, teman-teman Prop Togo API, aku selalu nge-note kalau misalnya masih ada yang belum ngerti, ada yang belum paham, bisa banget di komen untuk di YouTube, di Instagram ataupun yang ada di Facebook. Jadi kita bisa sama-sama belajar bareng juga nih. Aku juga sebagai host belajar bareng juga apa itu investasi, gimana cara dapat cuan juga gitu kan di Prop Togo API di channelnya. Nah, kalau misalkan masih ada yang bingung di komen aja, terus pantengin terus videonya. Kita akan
upload setiap minggunya yang pastinya daging semua. Kita banyak banget dapat ilmu baru tentang dunia investasi. Jadi apalagi di next episode kita akan ngundang nih salah satu bintang tamu dapurnya dari Prop to Go API. Jadi pantengin terus. Yang belum subscribe, yang belum follow karena ini daging nih. Kita penting banget bahas investasi dari usia muda ya guys ya. Kita harus mulai investasi karena apa? Cuan dan cuan. Oke, kalau gitu aku Amelia Marda sebagai host pamit undur diri juga sama Bapak Franciscus. Sampai ketemu lagi di next episode di Lelang, Cesi dan Cuan Podcast. Bye.